Saya mencoba untuk menelaah tentang isi Al-Quran dan kitab Injil. Kenapa kita harus berdoa ke atas Nabi, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Di Al-Quran terdapat banyak surat-surat yang bertentangan satu sama lainnya, seperti cerita-cerita yang dikarang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak basa-basinya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini atau konten ini secara utuh, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, ini kita awali dengan awal tahun baru ini dengan mengklarifikasi seorang murtadin sahabat. Na'udzubillah. Nah, ini babang murtadin ini sahabat, dia mengaku adalah Islam yang sangat fanatik. Dia sholat sehari 5 waktu, dia juga mendalami Al-Quran. Masya Allah nih sahabat, dia mendalami kitab suci Al-Quran dan katanya Injil sahabat. Kemudian dia compare sahabat, akhirnya dia murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Semoga Allah melindungi iman kita. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan video, kemudian kita akan klarifikasi lebih lanjut sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Saya kebetulan juga lahir dari seorang keluarga yang fanatik oleh Islam. Ibu saya keturunan Betawi lah. Istilah kata Betawi itu semuanya Islam yang kuat. Dari keturunan ibu saya juga pun semuanya banyak yang berhaji. Bahkan adik saya pun seorang guru ngaji. Mereka semua dalam keadaan kuat Islamnya lah. Tapi saya di situ malah merasa Tuhan mana yang benar. Makanya saya cari dalam Al-Quran dan Injil. Saya menemukan kedamaian, saya menemukan banyak persaudaraan. Setelah saya menerima Yesus, ketika saya di Muslim, ya banyak. Saya melakukan sholat 5 waktu seperti yang diajarkan, 4 waktu, terus berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Tapi ketika saya mempelajari Injil dan berbicara tentang doa, sungguh luar biasa, doa saya pun terkabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pernah banyak belajar juga tentang segala macamnya, tapi tidak menemukan seperti apa yang terjadi ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Baik sahabat, ini kita sudah mengetahui secara sekilas bahwasanya biografi beliau sebelum memeluk agama tetangga yaitu agama Nasrani sahabat. Beliau merupakan seorang Islam yang fanatik, rajin sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, ini kita pegang ya sahabat ya. Tapi ada keresahan karena doa babang murtadin ini tidak dikabulkan, tidak terijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kita akan lanjutkan. Ini saya hanya mengingatkan
biografi beliau berasal dari keluarga Islam yang fanatik. Baik, kita lanjutkan. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menolong saya dari kehidupan yang tadinya yang tadinya saya seorang penzina, saya seorang dikatakan ya orang yang sering melari dari hutang-hutang. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, banyak perubahan yang dialami dengan saya. Ketika saya mau melakukan sebuah dosa, di sini saya cuma mau bersaksi kepada semua umat Muslim yang masih bimbang dengan Tuhan Yesus. Saya bukan mau mengajak kalian semua, tetapi janganlah takut untuk mempelajari kitab Injil, karena di dalam situ banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu dialah Tuhan, hidup berkasih sayang. Semua yang ada di dalam kitab itu mengajarkan kebaikan. Kehidupan Yesus itu kehidupan yang berbelas kasih, mengasihi, menyayangi satu sama lainnya. Tidak seperti yang pernah diajarkan di dalam Islam dulu, banyak perperangan, seperti poligami, seperti jihad, yang menurutnya jihad itu akan masuk ke dalam surga. Tapi saya tidak yakin itu, karena membunuh manusia atau berjihad dalam perang itu membunuh manusia itu adalah perbuatan dosa, bukan perbuatan yang akan masuk ke dalam surga. Nah baik sahabat, kita sudah melihat lanjutannya sahabat. Nah yang anehnya sahabat, di lanjutan kesaksian si Babang Murtadin ini dia mengatakan mantan penzina. Tapi sebelumnya dia mengatakan Islam yang fanatik. Apakah orang Islam yang fanatik merupakan seorang penzina? Na'udzubillah. Ini tidak masuk di akal sahabat. Kemudian dia juga mengatakan Islam fanatik, tapi dia pada saat sebelum memeluk agama tetangga, dia sering kabur dari hutang. Orang kabur dari hutang. Apakah orang kabur dari hutang ini merupakan orang Islam yang fanatik? Na'udzubillah. Padahal membayar hutang itu suatu kewajiban, dan orang-orang Islam pasti mengetahui kewajiban membayar hutang. Walaupun dia tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo, setidaknya dia nggak kabur sahabat. Karena orang Islam yang fanatik dia akan bertanggung jawab. Nah, ini saya mencatat beberapa poin sahabat ketika si Babang Murtadin ini mengatakan dalam Al-Quran itu jihad itu merupakan suatu perbuatan dosa sahabat. Orang yang berjihad tidak masuk surga. Na'udzubillah sahabat. Padahal itu dalil Al-Quran sahabat. Berarti si Babang Murtadin ini tidak paham dengan ayat Al-Quran, sehingga dia mengatakan bahwasanya jihad itu suatu perbuatan dosa karena membunuh seseorang. Padahal itu sangat jelas sahabat, jihad itu merupakan perjuangan bagi orang-orang yang menentang, bagi orang-orang yang memang mencari gara-gara dengan agama Islam, mengganggu, merusak. Makanya perlu diperangi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang membuat kerusakan itu harus diperangi. Sampai saat ini sebenarnya orang-orang yang membuat kerusakan itu harus diberi ganjaran yang sangat-sangat berat, yang setimpal dengannya. Kemudian yang membuat saya heran sahabat, dalam Injil itu Yesus mengaku Tuhan. Yang anehnya dia tidak mencantumkan surah apa, pasal apa, ayat apa. Ini sangat aneh. Tidak ada dalam Injil itu Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sembahlah dia. Berbeda dengan Al-Quran seperti dalam surah Thaha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Ini dalam Al-Quran sangat jelas sahabat. Allah berfirman, dan ini menunjukkan eksistensi Tuhan itu memang benar-benar ada, Tuhan semesta alam. Berbeda dengan dalam Injil, tidak pernah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, sembahlah dia. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah Paulus. Siapa Paulus ini? Mantan penjahat yang bertaubat menurut histori. Ada dalam Alkitab. Nanti jangan kita kupas
pada kesempatan kali ini karena akan menyita banyak waktu. Baik sahabat, langsung saja kita fokus untuk mengklarifikasi Babang Murtadin ini. Kita lanjutkan. Saya akan membacakan surat An-Nas untuk mengetahui bahwa saya memang benar-benar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi wasfi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya melalui episode yang sangat jauh dalam mengenal Tuhan Yesus itu melewat perbandingan kitab-kitab juga, di mana dijelaskan bahwa di kitab saya terdahulu, ya kita Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang menjerumuskan ke dalam perjihatan, sedangkan di dalam Injil banyak mengajarkan kasih sayang. Di dalam surat Al-Maidah pun dikatakan dikatakan Tuhan itu di dalam surat Al-Quran di dalam surat Al-Quran yang menyatakan Yesus adalah juru selamat. Yesus juga sang hakim yang adil yang akan turun setelah hari kebangkitannya. Di kitab suci Al-Quran waktu itu pun saya banyak mengetahui mengapa banyak perbedaannya dengan yang saya alami di dunia ini, yaitu di Al-Quran terdapat banyak surat-surat yang bertentangan satu sama lainnya, seperti cerita-cerita yang dikarang atau dikaranglah ceritanya, tidak seperti yang di dalam Injil yang memang turun dari firman Tuhan, turun dari firman yang benar-benar mengajarkan kasih sayang. Di situ boleh Anda perbandingkan isi dari ajarannya antara Al-Quran dan Injil. Di situ akan terlihat perbedaan yang jauh, dan kitab Injil pun itu akan jauh lebih mengajarkan kasih, damai, sejahtera. Saya bukan cuma hanya dalam 1 tahun ini, sudah dari tahun 2010 saya mencoba untuk menelaah tentang isi Al-Quran dan kitab Injil, di mana kenapa kita harus berdoa ke atas Nabi, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Seperti yang saya bilang, Tuhan itu sebenarnya siapa di dalam Islam itu? Saya bertanya-tanya, tidak ada dituliskan itu. Kalau ditanya Allah itu siapa, pasti semua berbicara Allah itu yang maha kuasa, yang maha ini, maha adil, maha itu, dan maha segala-galanya. Tapi tidak dijelaskan siapa itu Allah, tidak seperti di dalam Injil. Di Injil jelas-jelas dibicarakan Tuhan itu aku adalah Tuhan. Jelas-jelas membicarakan bahwa Tuhan itu memang Yesus, seperti dia bisa menyembuhkan, seperti dia bisa membangkitkan orang yang mati setelah dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan itu dia berbicara kepada muridnya bahwa nanti waktu setelah saya disalibkan dan saya mati akan dibangkitkan lagi dalam 3 hari, dan itu pun terbukti.
Maka saya meyakini bahwa itulah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia biasa. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Cobalah saudara-saudara sekalian memberanikan diri untuk terbebas dari ajaran yang terdahulu, yang menurut saya pribadi terlalu banyak kesimpang siurannya. Coba bacalah kitab Injil, pasti engkau akan menemukan kedamaian itu semua. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan kesaksian dari si Babang Murtadin yang cukup kocak ini bisa kita katakan sahabat. Karena dia mengatakan tanpa data, mengatakan Al-Quran sebanyak simpang siur. Mana dalilnya, mana buktinya? Nggak ada data sahabat. Jadi apa yang mau kita bantah? Berarti abang ini memang asal bunyi sahabat. Suaranya seperti kentut sahabat yang keluar raja tanpa ada perhitungan dan penelitian. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Al-Quran ini asumsi. Al-Quran ini jelas, tidak ada revisi. Sedangkan maaf cakap, kitab suci tetangga sahabat itu merupakan ada revisi, dan sebagian besar sahabat dari kitab suci tetangga sahabat berisi surat-surat Paulus. Nah, nanti turut juga saya lampirkan foto dari daftar isi kitab suci sahabat agama tetangga. Sedangkan yang dikatakan dengan Injil itu hanya 4 sahabat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma 4 ini. Selebihnya merupakan isi surat Paulus. Contoh misalkan isi surat Paulus kepada jemaat di Roma. Contoh lain, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dan sebagainya. Jadi sebagian besar dari isi perjanjian baru merupakan isi surat Paulus sahabat yang digabung menjadi suatu kitab suci. Nah, jadi si Babang Murtadin ini mengatakan banyaknya simpang siur dalam Al-Quran. Na'udzubillah, mana buktinya? Saya bisa menunjukkan bukti apa yang saya katakan. Sedangkan si Babang Murtadin ini coba kasih bukti jika Anda memang benar. Jika apa yang Anda katakan itu merupakan sesuatu yang memang intelek, sesuatu yang berdasar. Jadi kita tidak hanya adu mulut, tapi adu argumen. Kita mencari kebenaran, bukan kemenangan. Nah, jadi saya sangat mengharapkan kepada para murtadin ketika memberikan kesaksian, kasih bukti, kasih data. Dan ini tidak ada berdata nih sahabat. Bisa kita kedudukan nih sebagai asbun asal bunyi sahabat seperti kentut. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.